Pagi Bu Rita, akhirnya kita ketemu ya. Apa kabar Mas Denis? Apa kabar Bu? Ya guys, jadi ini kita akhirnya ketemu Ibu Rita, seorang dokter nutrisionis ya Bu ya? Yes, nutrisionis, sehari-hari bekerja dan berpraktek di sini. Boleh kenalin diri dulu? Ya, oke baik, perkenalkan nama saya Dr. Rita Ramayulis, DCNMK, seorang nutrisionis. Sehari-hari sebagai konsultan gizi di Royal Sport Performance Center. Di sini pasiennya banyak sekali terkait dengan kebugaran termasuk berat badan ideal. Pertama kali saya kesini nih Bu. Iya, ini tempatnya lumayan luas ya, karena kita penanganannya tim. Jadi tidak hanya satu bidang ilmu. Jadi ada spesialis kedokteran olahraga, ada akupuntur, ortopedi, dan banyak yang lain. Ada fisioterapi, ada nurse. Jadi semua penanganan untuk performa atlet, performa orang-orang yang ingin bugar, itu kita tangani di sini. Boleh kita keliling-keliling kali ya, sambil jalan-jalan? Oke, boleh. Ini tempat silakan. apa nih Bu yang sebelah sini? Nah ini praktek dokter spesialis kedokteran olahraga. Oh ini khusus olahraga? Iya, ini dokter akupuntur. Oke. Iya. Halo. Halo dok. Nah, ini ruang administrasi. Halo Mbak. Halo. Halo Bu Rita, nih dari ruangan Bu Rita ya? Ya, Ini tempat ini konsultasi nih berarti? Betul. Nah jadi kalau ruang konsultasi gizi, kita settingnya itu kayak ruang keluarga. Karena nanti kan ada asuhan gizi yang sifatnya itu mempengaruhi mereka untuk merubah perilaku makan. Nah itu kan pendekatannya masih pendekatan keluarga ya. Makanya ada sofa di situ kan. Terus ada yang resmi seperti ini. Kadang-kadang di situ kita taruh nanti display makanan-makanan food model gitu. Sampai dipikirin segitunya berarti ya Bu ya? Iya, karena ini kan masalahnya pola makan ya. Pola makan itu kan perilaku. Nah beda kalau misalnya penanganannya obat, kita mah kasih obat aja mati bakterinya, virusnya gitu kan. Tapi kalau soal makan perilaku, jadi nggak bisa dideketi hanya dengan memberitahu saja, tapi harus persuasif. Nah persuasif itu membutuhkan ruangan yang khusus, ruangan yang seperti ruangan keluarga, ruangan yang bersahabat, dan ada langsung intervensi untuk prakteknya seperti apa. Jadi penasaran nih Bu, biasanya orang-orang kesini dulu nih, kalau kita anggap kan sekarang banyak yang home service ya? Iya, betul. Kalau dulu sebelum home service berarti kan datang semua ke sini. Satu hari Ibu bisa ngobrol sama berapa atlet? Gizi itu satu hari cuma bisa 7, karena satu pasien itu 1 jam lebih. Nah, jadi kita nggak bisa ambil banyak, karena satu orang itu akan dapat asuhan gizi lebih kurang 1 jam, baru kita hasilkan satu bentuk menu yang harus mereka jalankan di rumah. Kebetulan gizi pelayanannya 4 kali seminggu, 3 kali lagi itu psikologi. Karena di sini kan Royal Sport Performance, jadi emang tujuannya performa. Misalnya kayak atlet kepengen mendongkrak performanya, atau masyarakat umum yang kepengen performanya bagus. Nah, kalau performa bagus tuh indikatornya berat badan ideal, ya kan? Status kebugaran bagus seperti denyut jantungnya, kekuatan ototnya. Nah, ada yang datang buat tes itu dulu. Nanti hasil tesnya tidak terlalu bagus, dirujuk tuh ke dokter spesialis olahraga kah, atau ke nutrisionis kah, atau ke fisioterapi kah, atau ke nurse kah. Nah, kita kan punya lagi namanya Royal Medicine Center. Royal Sport Medicine Center itu yang di Sunter, di Rumah Sakit Royal Progress. Nah itu tim kita juga, tapi beda petugasnya. Boleh tahu nggak sih Bu, di sini biasa berarti kan tadi saya dengar atlet berarti ya? Iya. Apakah semuanya atlet? Saya sebutnya pasien atau atlet jadi? Kita di sini nyebutnya pasien, kalau nggak klien. Kalau dia sakit kita suka nyebutnya pasien gitu. Kadang-kadang atlet yang cedera kan butuh cepat terapi karena dia akan berlomba dan lain sebagainya. Nah itu kita sebut pasien. Tapi ada orang sehat yang datang ke sini, banyak yang sehat datang tapi kepengen lebih langsing, kepengen lebih nafasnya lebih panjang gitu. Dulu kita pernah juga pegang program yang ingin masuk sekolah militer. Kalau misalkan berarti tadi kan dari tadi banyak yang bilang untuk performanya didongkrak gitu ya. Iya. Dari yang kurang fit jadi lebih fit atau lebih langsing gitu. Berapa banyak sih yang menurunkan berat badan gitu? Iya. Langsing itu berarti dari kurus, ada nggak dari kurus ke gede juga? Ada yang dari kurus ke gede, tapi fit gedenya gitu ya? itu otot. Ada. Jadi seperti atlet saya kemarin itu, dia akan masuk kelas yang kilogramnya lebih tinggi dari kilogram berat badan dia saat ini. Tapi apakah lebih banyak yang menurunkan berat badan? Yang Pasti lebih banyak menurunkan berat badan, kan kita tahu sendiri. Di Indonesia angka obesitas, overweight tinggi dan selalu trennya naik kan? Sampai sekarang masih naik? Sampai sekarang trennya masih naik, belum teratasi ya. Karena semakin banyak fast food kali ya? Ya, karena itu kemajuan kuliner ya, makanan minuman kekinian, itu kan rata-rata tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, tapi volumenya kecil.
Jadi volume tidak mengenyangkan, tapi kandungannya tinggi gula, tinggi energinya dari gula, garam, lemak. Nah itu kan yang dimakan anak-anak kita sekarang. Nah yang datang ke sini nggak hanya ibu-ibu, anak remaja banyak sekali. Kan anak-anak sekarang banyak yang gemuk. Nah jadi kemudian ibunya sudah khawatir, apalagi work from home sekarang makin meningkat, yang gemuk banyak banget, betul. Banyak sekali. Jadi rata-rata pasien saya sekarang ini adalah yang menurunkan berat badan karena akibat dari work from home ini tadi. Nah, terus anak-anak SD juga banyak sekarang yang udah gemuk, itu pun dibawa ke sini juga. Nah, ada satu lagi yang menarik. Yang pencapaian tinggi badannya kurang maksimal, mereka bawa ke sini juga. Jadi ada yang harusnya tinggi badannya itu di usia 11 tahun misalnya harusnya sudah 164 cm. Dia baru 160 padahal genetiknya ada, papa mamanya lumayan tinggi. Nah, itu dibawa ke sini. Kita program, itu programnya panjang. Jadi indikator keberhasilannya 6 bulan. Tapi kalau berat badan 21 hari udah indikator keberhasilan udah dapat kita lihat. Berapa persen keberhasilan mereka? Kalau di sini 100% saya sebut, nggak berhasil. Ya, semua berhasil. Kecuali nanti setelah itu dia kemudian misalnya bertugas keluar gitu ya. Yang kita nggak bisa track. Itu di luar kontrol kita dan dia sudah berada pada negara yang berbeda polanya. Nah biasanya itu ada yang bisa bertahan, ada yang tidak. Kemarin pasien saya yang dari Jerman, dia kembali ke Jerman, lalu kemudian pola makannya nggak bisa disesuaikan di situ, ya dia naik, dia balik ke sini, dia kesini lagi gitu, program lagi gitu. Berarti kira-kira Bu, kalau misalnya saya nanya nih, selama Ibu Rita menjadi seorang dokter dan nutrisionis ya, kira-kira range berapa pasien yang orang menurunkan berat badan yang pernah dokter Ibu Rita totalnya? Total, kira-kira? Banyak banget. Saya itu praktek kan mulai tahun 94. Wah, saya lahir. Iya, dari tahun 94 ya. Jadi 94 itu saya sudah buka praktek, tapi waktu itu saya sempat jadi aparatur sipil negara, ASN ya, ditugaskan di Nanggro Aceh Darussalam pada waktu itu. Nah, saya udah buka praktek di situ. Gizi, praktek gizi, karena saya memang basicnya adalah nutrisionis kan. Nah, itu rata-rata dari dulu aja tahun 94 itu sudah berat badan yang dicari oleh orang-orang gitu kan. Nah, sampai 2021 berarti sudah berapa puluh tahun saya praktek gitu kan. Banyak sekali, sebulan itu saya bisa nangani lebih dari 30 orang. Karena kan saya praktek tidak hanya di sini kan, saya juga praktek di Iradat Konsultan, itu kita melayani lebih dari 100 perusahaan di Indonesia. Jadi seluruh karyawan mereka itu mendapatkan layanan EAP ke psikolognya Iradat dan ke nutrisionisnya Iradat. Nah, jadi sebulan itu bisa 30 lebih itu yang untuk penurunan berat badan. Dan sekarang udah berapa Jadi puluh coba tahun? aja dihitung, saya aja kadang-kadang udah lupa, mereka masih ingat saya gitu, saking banyaknya gitu ya. Dan mayoritas berhasil semua berarti ya? Ya, kalau yang sekarang ini rata-rata berhasil ya, mungkin karena mereka sudah sadar dengan gaya hidup sehat, jadi ada motivasi ke sana. Kalau yang dulu-dulu tingkat keberhasilannya bisa saya bilangin 30 enggak, 70% berhasil gitu. Kenapa demikian? Saya menilainya satu, motivasi mereka tidak sebaik hari ini. Yang kedua, itu yang mendukung kita adalah produk-produk makanan. Jadi kalau tahun 94 itu saya bisa katakan saya agak kewalahan kadang-kadang mengutak-ngatik makanan alami untuk menjadi sesuai dengan standar diet yang kita berikan. Nah, sekarang teknologi canggih. Jadi produsen-produsen makanan itu mulai tuh menciptakan produk-produk yang bisa mendukung apa yang saya mau itu tadi, apa yang saya hitung-hitung tadi dengan kemajuan teknologi bisa. Jadi kita gampang. Kalau mereka pagi nggak bisa menyiapkan sarapan, siang nggak bisa nyiapin makan seperti yang saya katakan, mereka sudah punya tuh pengganti makan yang diolah oleh produsen-produsen makanan. Nah, itu ya salah satu faktor yang menunjang kenapa hari ini 100% itu berhasil penurunan berat badan. Jadi bisa dibilang Bu Rita ini sudah berpengalaman dengan berbagai masalah orang menurunkan berat badan. Udah bosen kali ya Bu ya? Iya, kadang-kadang semuanya mengalir saja karena sudah hari-harinya dari tahun 94 gitu, jadi nggak ada yang saya pikir-pikir lagi gitu ya. Bu, biasanya kalau misalnya orang yang menurunkan berat badan nih, rata-rata nih pasiennya sekarang ini kita nggak usah ngomongin tahun 94 ya, saya belum lahir. Nah sekarang nih 2020, 2021 deh ya, kira-kira umur berapa sih? Kebanyakan? Variasi sekali memang. Jadi saya menangani anak-anak ada, yang bulan ini aja yang saya ingat tuh kelas 5 SD ada, yang SMA ada, kemudian yang ibu-ibu muda usia 25 sampai 35 ada, yang di atas 45 juga ada. Jadi sangat beragam. Ini menunjukkan bahwa kelebihan berat badan pada orang Indonesia itu terjadi pada semua kelompok umur. Nah itu, jadi semua kelompok usia saya Tapi paling banyak nih. Kalau kita hitung-hitung semuanya mungkin yang lebih banyak 45 tahun ke atas ya, karena memang 45 tahun ke atas itu secara hormonal dia juga berkontribusi terhadap kenaikan berat badan ya, dan mereka juga mungkin merasa lebih lebih merasakan nggak nyaman dibandingkan anak-anak muda. Kalau gemuk dia masih nyaman aja gitu kan. Tapi anak muda juga banyak ya berarti? Banyak. Dan banyakan cowok atau cewek?
Banyakan perempuan. Sudah saya tebak. Iya, banyakan perempuan. Biasa mereka keluhannya apa sih? Kenapa mereka bisa overweight atau obesitas ya sebutannya? Keluhan yang disampaikan ke Bu Rita tuh dia ngomongnya apa sih? Iya, jadi paling banyak itu yang pertama itu mereka gemuk itu karena tidak bisa mengolah makanan di rumah, sehingga mereka mengandalkan makanan di luar rumah. Sementara makanan di luar rumah mereka nggak punya kemampuan memodifikasi karena sudah paketan. Nah, itu salah satu pencetus kenapa kemudian terjadi ketidakseimbangan energi yang masuk gitu. Itu keluhan mereka seperti itu. Kami selalu mendapatkan makanan dari luar yang gizinya tidak seimbang begitu. Nah, yang kedua keluhannya lagi itu biasanya banyak terjadi kurangnya aktivitas karena selama work from home itu banyak gerakan-gerakan yang mereka nggak lakukan gitu. Itu juga karena mulai terbatasnya gerakan. Nah, itu dua hal terbesar. Nah, ada yang ketiga juga banyak juga ini saya temui itu karena pasca melahirkan ya. Jadi tiga teratas alasan mereka kenapa kok bisa jadi gemuk. Nah, biasa kan kalau saya juga di bidang healthy industri juga udah lumayan. Nah, saya juga tahu bahwa banyak banget teori di internet yang cara dietnya begini-begini A, B, C, diet mayo, diet keto segala macam, tapi di setiap internet pun ada pro and cons. Betul. Nah, pasti kan kalau orang-orang awam kayak mungkin kayak kita atau yang bukan bergelar dokter atau belum orang yang belum pernah mempelajarinya pasti pusing kan Bu ya. Belajar yang mana. Nah, menurut Ibu Rita tuh diet yang baik yang benar tuh kayak gimana sih maksudnya? Nah, jadi kalau diet penurunan berat badan itu yang benar harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama adalah defisit kalori, itu pasti karena defisit kalori lah yang membuat terjadi keseimbangan negatif, keseimbangan energi yang negatif dalam tubuh, terjadilah proses pembakaran lemak. Tapi ketika defisit energi kita harus tingkatkan proteinnya, jadi asupan protein harus lebih tinggi dari yang biasa dia makan. Kenapa demikian? Karena protein yang tinggi inilah yang akan menyelamatkan massa ototnya, dan otot adalah mesin pembakar lemak kan gitu. Nah, yang ketiga serat ini tujuannya adalah memberi rasa kenyang lebih lama, dan serat juga yang akan membuang kelebihan-kelebihan lemak dalam tubuhnya, jadi ini menjadi penting. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah asam lemak esensial, karena pada orang-orang yang gemuk itu pada umumnya persendian mereka sudah mengalami peradangan-peradangan. Nah, itu harus kita benerin dengan makanan dietnya tadi. Jadi asam lemak esensial pun selalu masuk dalam salah satu dietnya mereka itu. Nah, terakhir itu yang kita perhatikan adalah antioksidan atau vitamin dan mineral. Kenapa demikian? Lagi-lagi adalah untuk membantu proses regenerasi sel-sel mereka yang telah mengalami peradangan akibat menumpuknya lemak non esensial di dalam tubuhnya. Nah, 5 hal inilah yang harus kita perhatikan asupannya pada orang-orang yang dia penurunan berat badan, sehingga metabolismenya membaik, bonusnya langsing, dan itu akan bertahan lama. Tapi kalau dia diet yang orientasinya hanya defisit kalori tanpa mempertimbangkan zat yang lain, itu pada umumnya hanya bertahan untuk jangka waktu pendek, dan biasanya juga ada efek sampingnya. Kadang-kadang setelah itu seseorang mengalami kondisi di mana dia gangguan-gangguan pada organ tertentu, keseimbangan asam basa dan lain sebagainya. Terus jadi gini Bu, kalau misalkan saya pernah baca kayak diet mayo, diet keto, diet dan sebagainya itu memang ujung-ujungnya tetap hitung kalori berarti ya? Iya, tetap harus defisit ya? Defisit kalori. Jadi diet keto walaupun dia orientasi lemak, setelah kita totalin dari pagi sampai malam makanannya itu cuma 800 kalori, tapi dia fokusnya ke lemak. Kalau kalori totalnya tetap 800 kalori. Nggak akan mungkin tubuh mengalami proses pembakaran lemak ketika kalori tidak defisit. Jadi apapun nama diet yang hari ini beredar, pasti ujung-ujungnya mereka defisit kalori. Cuman dengan cara yang berbeda-beda. Karena kan di dalam zat gizi kita ada 3 zat yang menghasilkan energi ya kan. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, mereka bermain di antara 3 ini gitu. Bu Rita biasa pasien-pasien atau kliennya Bu Rita itu biasa dia kan kontrol nafsu makan atau gimana sih? Iya. Susah. Jadi kesulitan saya selama ini ketika menangani pasien yang menurunkan berat badan gitu ya, adalah pada saat saya memberikan intervensi makanan sehari-hari, itu kan mereka harus punya ekstra waktu untuk bisa mengolah, memadupadankan makanan itu sehingga sesuai dengan prinsip dietnya bahwa kalorinya rendah, proteinnya harus tinggi, seratnya harus tinggi, antioksidannya ada, dan kemudian juga vitamin mineralnya cukup kan gitu syaratnya ya. Nah, itu kadang-kadang mereka kesulitan. Alasan mereka adalah ya nggak sempat, ya sulit memasaknya, nggak mampu dan lain sebagainya. Sehingga pada saat itu saya pasti akan mencoba mencari alternatif lain gitu. Memang di gizi sendiri kita mengenal bahwa dalam diet yang benar itu kita menggunakan makanan sehari-hari dan kemudian plus fortification food. Jadi makanan fortifikasi dan functional food, makanan yang bernilai fungsional tertentu. Itu kita bantu. Nah, akhirnya kita akan berikan alternatif itu ya. Nah,
Nah, kalau kita boleh sebut itu istilahnya di kitanya adalah meal replacement. Nah, kita nggak pernah langsung ke suplementasi karena kalau suplementasi itu kelemahannya dia hanya mengandung 1-2 zat. Tapi kalau meal replacement dia bisa menggantikan makan kita dalam 1 hari. Jadi sangat praktis, gizinya semua sudah terpenuhi. Nah, itu sangat membantu klien kita dalam mencapai program keberhasilan penurunan berat badan. Jadi pengganti makanan atau meal replacement itu boleh, Bu? Oh, sangat dibolehkan. Jadi memang seperti yang saya katakan, kita itu punya piramida tahapan penanganan pasien ya. Jadi piramida itu yang pertama adalah kita utak-atik pola makan sehari, kemudian kita cukupi dengan fortification food, kemudian fortification itu makanan yang difortifikasi zat tertentu. Contohnya, misalnya kita memberikan susu kepada klien kita. Di susu itu kandungan proteinnya 7 gram, kalsiumnya 150, tapi dia harusnya mendapatkan kalsium sampai 300 sekali minum. Nah, kita harus cari susu yang difortifikasi kalsium, yang ditambahkan kalsium ke dalam. Misalnya seperti makanan vegetarian, kita ingin makan rumput laut untuk mendapatkan kalsiumnya lebih tinggi. Di rumput laut cuma ada sekian miligram. Nah, ada yang rumput laut yang telah difortifikasi, ditambahkan lagi kalsium ke dalam. Nah, itu fortification food. Itu sangat andalan kita untuk memberikan alternatif pemenuhan kebutuhan gizi pada klien kita. Nah, itu untuk penambahan gizinya. Namun, untuk pengganti makan mereka ketika mereka nggak sempat menyiapkan di pagi, siang, dan malam, kalau mereka beli nggak dapat sesuai dengan anjuran kita, itu kita menggunakan lagi yang disebut sebagai kelompok meal replacement. Jadi itu makanan, cuman produknya itu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa mengganti 1 kali waktu makan seseorang dengan zat gizi yang sesuai untuk terapi penurunan berat badan. Oh, emang dipakai berarti ya sama kedokteran juga berarti dipakai ya? Dipakai di dunia kedokteran, kesehatan. Apalagi untuk orang yang menurunkan berat badan berarti ya? Ya, sangat diperlukan. Nah, sebenarnya meal replacement tidak hanya untuk berat badan penurunan, untuk orang-orang yang pengen gemuk pun kita punya meal replacementnya. Jadi untuk orang-orang penyakit diabetes juga ada meal replacementnya. Jadi itu pengganti makan yang sekali dimakan itu sudah semua zat gizi yang dibutuhkan untuk terapi yang dia mau itu terpenuhi. Keuntungan yang kita dapatkan dengan meal replacement karena itu teknologi canggih ya. Saya katakan itu emang teknologi, berbicaranya teknologi. Jadi dia sangat mampu mengutak-ngatik suatu makanan sehingga di situ kita dapatkan zat gizi yang benar-benar bernilai fungsional. Zat gizi bernilai fungsional itu zat gizi yang kalau masuk ke tubuh kita itu memberikan fungsi yang nyata gitu ya. Kalau dari makanan masih ada interaksi-interaksi dengan zat gizi lain. Saya berikan contoh. Kita makan kedelai, kita mau dapatkan proteinnya, tapi kita juga akan dapatkan nanti anti nutrisinya. Jadi di kedelai itu ada anti nutrisi namanya. Tapi kalau dia kemudian dibuat menjadi functional food, anti nutrisi itu udah nggak ada di dianya. Jadi seluruh zat gizi itu siap untuk diserap ke dalam tubuh seseorang. Teknologi ya. Pantas di tahun 94 nggak berhasil. Makanya saya katakan tadi di tahun 94 itu nggak 100% keberhasilan saya menurunkan berat badan klien. Tapi hari ini saya bilang 100%. Karena teknologi berarti ya? Karena teknologi sangat membantu. Salah satunya berarti meal replacement gitu ya? Betul, meal replacement bagian berarti dari salah bener satu ya? teknologi. Ini saya beneran nanya sih. Jadi emang jadi dulu itu di tahun ya 2000 awal atau 94 gitu ya itu. Nggak semuanya pasien Ibu Rita berhasil karena pengganti makanan atau Ibu Rita sendiri juga susah untuk utak-atik makanan tersebut ya? Ya, memang kelemahan kita dalam utak-atik makanan itu kan tidak ada yang mengandung satu zat gizi. Semua makanan pasti punya zat gizi dan punya zat-zat anti nutrisi yang terkandung juga di dalamnya. Nah, interaksi ini yang nggak bisa kadang-kadang kita penuhi ketika kita hanya bermain dari makanan segar saja. Nah, disitulah kita akan membutuhkan teknologi makanan. Makanya kan ilmu teknologi pangan sangat berkembang ya. Industri makan sangat berkembang. Jadi teman-teman kita yang dari Tekpang itu peranannya besar sekali dalam menciptakan produk-produk yang kemudian membantu proses dalam mencapai kesehatan yang lebih baik gitu ya. Kayak contohnya gini ya Bu ya, kalau misalnya kita mau makan ayam deh untuk dapetin protein ya, ayam 100 gram sekitar 20-an protein, tapi kan lemaknya juga dapat gitu. Iya, lemaknya juga tinggi ya. Nah, terus kolesterolnya juga tinggi, ya kan? Sementara kolesterol untuk orang-orang yang menurunkan berat badan atau orang-orang yang mencapai kebugaran pada umumnya nggak boleh lebih 300 mg. Kalau satu porsi ayam di kita tuh 35 gram, kecil ya. Itu proteinnya 7, itu kolesterolnya bisa 70 di situ. Kalau dia harus makan 50 gram protein, berarti kolesterolnya akan melebihi dari 300.
Nah, jadi oke lah dia dapat protein tapi dia dapat kolesterol yang tinggi. Jadi ada risiko ya kan. Nah, hal-hal beginilah kemudian kita sangat berterima kasih ketika produk industri makanan giat membuat teknologi mereka menjadi menghasilkan makanan yang benar-benar kita tujuan kita tercapai untuk 1-2 zat gizi yang kita butuhkan tanpa harus interaksi dari zat gizi yang lain gitu. Maksudnya berarti ibu tuh nggak bisa pilih, oh gue mau proteinnya aja nih dari sini gitu. Iya, nggak bisa. Kolesterol jangan ya? dimasukin nggak? Dari makanan dari tahun 94 belum bisa Iya, begitu ya. Berarti belum sekarang bisa. dengan adanya meal replacement ya Bu ya. Betul. Nah kebetulan kan saya juga ada produk meal replacement Bu, namanya Fleamil ini. Berarti memang makanan-makanan pengganti ini memang sangat-sangat dibutuhkan berarti ya Bu? Betul, meal replacement sangat membantu untuk proses pemenuhan kebutuhan zat gizi yang sesuai syarat tanpa harus ada interaksi zat lain yang tidak dibutuhkan. Gitu. Nah Bu, kalau misalnya saya baca nutrition facts, kan tadi kan Ibu bilang tentang kita nggak bisa ambil satu zat doang gitu ya Bu? Iya, betul. Satu zat doang nanti ke bawah kolesterolnya, atau satu zat protein, 1 gram protein nanti ke bawah fatnya segala macam gitu ya. Nah kalau misalkan punya saya produk pengganti makanan saya ini kan lemaknya itu 1,5 gram, proteinnya itu 18 gram, karbohidratnya 28 gram, seratnya itu 6 gram, gulanya 2 gram. Dan menurut Ibu tuh dengan nutrition facts itu tuh untuk pengganti makanan yang betul. Nah, seperti yang saya katakan tadi kan bahwa syarat untuk diet penurunan berat badan adalah defisit kalori. Jadi tadi kalorinya di situ berapa? Kalorinya 190. Kalorinya cuma 190 kilokalori, tapi proteinnya dapat 18 gram. Nah, kalau kita ambil dari makanan, kita ingin menekan ke 190, itu pasti proteinnya juga akan ketekan. Jadi proteinnya juga akan anjlok. Sulit kita membuat kalorinya rendah, tapi proteinnya tinggi. Ya, paling kita bermainnya di putih telur. Nah, putih telur kan memang kalorinya rendah sekali, protein tinggi, tapi kan nggak semua orang bisa dengan putih telur gitu kan ya, karena dia makanan yang juga ada sifat alergennya dan juga harus diolah dulu. Nah, ini nih masalahnya, harus diolah dulu dan lain sebagainya gitu. Jadi komposisi yang tadi Mas Denny katakan itu emang komposisi yang baik untuk diet penurunan berat badan, di mana kalorinya rendah, tapi proteinnya tinggi, lemaknya juga rendah, seratnya tinggi, dan gulanya. Nah, di dalam defisit kalori itu pertama kali kalau kita katakan defisit kalori, kita akan bermain di mana dulu nih? Pertama, eliminasi semua gula. Jadi kalau masih ada gula dalam dalam yang kita asup itu memang bermasalah. Nah, mendefisitkan gula dari pola makan sehari sulit. Nah, kalau kita menggunakan meal replacement dapat hanya dengan gula 2 gram, tapi dia sudah bisa mendapatkan kalori 190, ya kan? Nah, protein juga sampai tinggi, seratnya juga dapat tinggi. Nah, itulah keuntungan yang memudahkan kita dalam penentuan menu untuk teman-teman kita yang ingin langsing, yang ingin menurunkan badannya. Berarti dari makanan biasa juga sangat sulit ya? Sangat sulit. Saya juga dulu pas lagi mau diet itu mau dapetin protein tinggi tapi lemak rendah itu juga susah. Iya, harus rebus banget itu. Dan hanya bahan tertentu kan? Iya, hanya bahan tertentu. Sapi pun nggak bisa. Sapi fatnya sangat-sangat tinggi. Nah, susu sapi itu ada yang skim yang rendah lemak, tapi laktosnya kan belum dibuang. Ya kan? Kalaupun laktosnya mau dibuang, teknologi juga yang bicara. Gimana Bu? Saya penasaran banget kalau misalkan yang skim milk itu kan memang. Iya, kalau skim milk kan memang lemaknya udah rendah tuh, menguntungkan kan. Tetapi kan dia masih ada laktosa. Nah, laktosa itu kan bagian dari karbohidrat yang tidak semua orang bisa terima laktosa, sehingga ada reaksi diare. Anak saya nggak bisa. Itu ya. Nah, hal-hal seperti itu kan harus diatasi dengan teknologi canggih dalam mengatasi hal-hal tersebut yang nggak bisa kita atasi dari makanan sehari-hari gitu. Kelemahan laktosa itu apa sih Bu? Laktosa itu berarti dari hanya terdapat hewan. pada susu sapi. Sapi. Pada susu hewan ya, susu sapi, susu kerbau itu memang jenis karbohidratnya namanya laktosa. Nah, laktosa ini unik, dia akan dicerna kalau tubuh seseorang mengandung laktase, enzim laktase. Nah, orang Indonesia pada umumnya memang enzim laktasenya tidak sebagus orang-orang yang dari kecil memang diberikan susu, ya maksudnya makanan utamanya susu sapi gitu ya. Nah, jadi banyak persoalan juga yang muncul. Jadi nggak semua orang bisa terima laktosa dengan baik begitu ya. Saya juga pengen nanya nih, tadi kita mumpung lagi ngomongin laktosa. Nah kan saya juga pengen konsul juga sih produk meal replacement saya ini kan isinya ada protein kacang-kacangan. 18 gram protein itu dari mana sih? Dari protein kacang-kacangan, dari protein kedelai isolat. Dari itu situ. Sumber protein. Ya, jadi di sini memang isinya kan protein kacang-kacangan, isolat kedelai, bubuk labu, beras coklat, biji chia seed, kakao bubuk itu buat perasa pasti, krim nabati, fruktosa, ekstrak malt, wijen hitam, ekstrak apel, stevia, sama klorofil. Berarti kan itu bersifat nabati ya?
Nabati semua itu. Nabati. Nabati Nah, semua. bedanya antara protein yang kita dapatkan dari nabati atau vegan ya berarti ya, dibanding laktos protein. Benar nggak sih laktos Iya, protein? enggak, kalau laktosa kan karbohidrat. Iya. Kalau di susu itu proteinnya namanya protein kasein. Oke. Ada juga protein whey, tapi whey-nya sedikit, dia dominan kasein. Nah, kalau di protein kedelai itu dia dominannya BCAA. BCAA. Jadi BCAA itu kan isoleucin, lisin, valin. Nah, BCAA ini kan memang sudah terbukti secara jurnal ilmiah bahwa dia bisa memang membantu pembentukan massa otot, merecovery kerusakan-kerusakan otot. Tadi sebagaimana yang saya katakan, otot bagian dari mesin pembakar lemak dalam tubuh seseorang. Jadi kalau orang ingin menurunkan berat badan, massa ototnya harus kita buat bagus. Nah, jadi itulah keunggulan daripada protein yang ada pada kedelai ya, karena dia mengandung BCAA yang tinggi gitu tadi. Saya baru tahu kalau misalkan kedelai itu mengandung BCAA. Soalnya saya dulu pas lagi gym maniak, saya selalu konsumsi BCAA biar recovery yang dan khusus sebagainya. BCAA-nya Benar, ya. kapsul BCAA. Kalau kapsul itu tuh jatuhnya udah suplementasi gitu. Jadi dia hanya memberikan satu zat, tidak sebagai pengganti makan, ya kan? Nah, suplementasi di kita itu pilihan terakhir setelah kita mengatasi dengan pola makan sehari, fortification food dan functional food atau meal replacement itu masuk dalam kategori functional food. Jadi makanan berfungsi lebih. Jadi mempunyai nilai lebih gitu ya. Nah, baru terakhir itu keputusan kita suplementasi gitu. Nah, jadi Bu, kan di sini kan di meal replacement saya kan protein nabati. Selain sama protein hewani tadi atau sapi gitu ya. Selain dari high BCAA, apa aja Bu? Maksudnya perbedaannya? Iya. Kenapa orang milih ini? Sebenarnya keunggulannya tuh di jenis proteinnya saja, tuh keunggulannya di jenis asam aminonya. Nah, kalau di protein hewani seperti misalnya di susu, itu dia jenisnya sebagian besar kasein. Nah, kalau kasein itu sulit diserap tubuh kita. Jadi tidak mudah diserap. Sementara kalau BCAA mudah diserap tubuh kita dan punya fungsi recovery otot gitu kan, kalau kasein tidak. Maka di teknologi pun untuk susu sapi kan sudah mulai ada teknologi juga ya. Jadi dia hanya mengambil whey saja, tapi harganya jadi sangat mahal sekali. Karena susu itu kan sebagian besarnya adalah kasein gitu, whey-nya hanya sedikit. Nah, whey yang mudah diserap gitu. Ya. Nah, kalau jenis protein lain ya asam aminonya seperti misalnya kayak daging dan lain sebagainya, itu susunan BCAA-nya tidak sebaik yang ada pada si kedelai tadi. Tapi dia punya keunggulan lain ya yang bukan untuk pembentukan massa otot. Karena asam amino esensial itu ada sekitar 11. Nah, masing-masing punya keunggulan. Nah, untuk kedelai itulah keunggulannya. Oke. Nah, Bu, kalau misalkan saya pernah belajar sedikit bahwa kalau misalkan kita lewat makanan biasa, kita mau dapetin, kita harus dapat protein 30 misalkan atau 20 gram protein setiap kali makan. Kita kan konsumsi apa sih? Ayam, ikan. Apakah benar kebanyakan itu kolesterol? Oh iya, tentu. Nah, jadi untuk daging-dagingan, apakah daging sapi, daging ayam, daging ikan, kemudian kuning telur, kemudian susu, itu ada kolesterolnya. Jadi seluruh protein yang berasal dari hewani itu mengandung kolesterol. Nah, jadi kalau kita mengambil dari makanan sehari-hari tanpa yang harus diekstrak gitu ya, kita pasti akan dapat kolesterol. Dan seperti yang saya katakan, kolesterol justru memberikan efek samping pada orang-orang yang sedang menurunkan berat badan. Jadi sangat mungkin kalau andalan kita ke protein hewani tadi secara alami tadi, maka resikonya adalah dia bisa turun berat badannya, tapi kolesterolnya nggak bisa kita kontrol kalau kita mengandalkan hanya dari protein hewani. Kecuali protein hewaninya sudah diekstrak juga secara teknologi, itu beda cerita kan ya. Tapi secara normal dari makanan dia mengandung kolesterol. Dan kelemahannya juga protein hewani itu kan nggak ada seratnya. Jadi terpaksa kita mencari serat itu justru dari tambahan sayur dan buah. Akibatnya porsi sayurnya kadang-kadang jadi bulky untuk mencukupi kebutuhan serat yang tidak dibawa oleh si protein hewani tadi. Nah, ketika sayurnya jadi bulky, orang-orang pada nggak sanggup makan gitu. Nah, coba bayangkan kalau kita ganti sama protein nabati, lalu protein nabati itu juga mengandung serat, berarti untuk serat dari sayuran kan nggak perlu bulky, karena di nabatinya udah ada serat, sehingga menjadi layak untuk dimakan, menjadi siap untuk dimakan gitu, mampu makan lah. Kalau yang ini nggak mampu makan jadinya kan keberhasilan itu nggak hanya di atas kertas ya kan, tapi mampu laksana apa enggak gitu. Oh iya, benar-benar. Berarti tadi kan protein dari kacang-kacangan, kedelai asolet
Saya beneran pengen nanya, isolate sama protein Iya. kedelai sama protein kedelai isolate. Ya, Bedanya apa? Ya di sini kan berbeda sekali. kedelai isolate. Oh, berbeda sekali. Berbeda. Jadi di produk saya ini kan protein kedelai isolate. Ya, jadi ada tulisan isolate Iya. ya. Itu aja udah keren banget tuh ya isolate. Keren. Keren ya. Bedanya Karena apa? canggih ya. Jadi protein isolate itu adalah protein yang diambil dari kedelai tapi yang lain-lain nggak diambil gitu. Maksudnya? Jadi kan benar-benar kan sebenarnya di kedelai juga ada karbohidrat ya. Oh. Nah, kalau kita ambil karbohidratnya energinya naik dong. Oke. Sementara kita mau defisit kalori. Jadi kalau diambil isolatnya aja karbohidratnya nggak ke bawah. Nah, kalau protein kan menghasilkan kalori nggak tinggi gitu, ya. Jadi kita akhirnya dapet tuh proteinnya tinggi, tapi tidak memberikan kalori yang tinggi. Karena karbohidratnya rendah. Karbohidratnya tidak dimasukkan. Nah, otomatis kalau dia protein isolat, itu zat anti nutrisi yang secara alami ada pada kedelai juga nggak ke bawah. Maka semua semua protein tadi yang dalam bentuk isolat itu nilai bioavailability-nya. Jadi bioavailability itu nilai cerna, nilai serapnya tinggi sekali. Nah, jadi kita tuh kalau menghitung, oh ini 18 gram, yakinlah hampir 90% akan diserap tubuh. Tapi kalau dia bukan isolat, oh ini 18 gram, belum tentu 18 gram diserap tubuh. Gitu. Oh iya, karena Jadi, kalau isolat itu dia sudah nilai bioavailability-nya tinggi. Jadi sudah ada banyak jurnal yang menjelaskan bahwa protein isolat itu penyerapannya hampir 100%. Dibandingkan yang bukan isolat itu kadang-kadang ada yang di bawah 80%. Kalau di gizi kita selalu menghimbau kalau kita akan membeli produk makanan, itu kita harus membaca dua hal. Pertama yang dibaca tuh ingredient dulu, baru kita baca kemudian komposisi gizinya. Itu anjuran kita selalu begitu. Jadi nggak boleh dari komposisi gizi aja, karena bisa saja di komposisi gizi bagus sekali angka-angkanya, tapi basic ingredientnya bukan dari zat yang bagus. Nah, itu akan menjadi pertanyaan kita, kira-kira benar nggak seperti yang tertulis ini yang akan masuk ke tubuh? Jangan-jangan tertulisnya begini tapi nggak semuanya masuk ke tubuh. Maka memastikannya cek ingredientnya. Berarti ibu juga sering banget pakai makanan pengganti ya untuk pasien-pasien? Saya anjurkan untuk kondisi ketika dia nggak mampu siapkan gitu. Nah, sementara itu jam makan siang, di dalam prinsip gizi kita selalu katakan kalau itu udah jam makan nggak boleh nggak makan sama sekali, itu akan merusak metabolisme. Betul. Nah, cara menyiasatinya gimana? Ya yang paling praktis adalah pakai meal replacement supaya metabolik kita tetap berlanjut. Jadi proses sistem reaksi kimia itu selalu positif gitu. Bayangkan kalau kemudian jam 12 kita lewatkan begitu aja, kita nggak makan apa-apa, kemudian baru makan jam 3, udah berbeda tuh polanya dengan yang kita punya, akhirnya mengganggu sistem metabolik kita. Nah, ini harus dijaga. Karena Ibu Rita ngebahas itu, saya pengen bahas satu lagi. Soalnya banyak banget kan, saya juga sebenarnya punya catering diet dan sebagainya kan. Saya juga pernah ngobrol sama orang-orang yang mungkin konsul gimana cara turunin berat badan. Banyak orang-orang yang mengeluh gitu, oh gue udah makan 1 kali doang satu hari. Banyak kan seperti itu. Makan siang, makan malam nggak makan apa-apa loh. Itu sebenarnya banyak kan, banyak banget ya. Banyak. Nah, bisa jelasin nggak kayak bagian nutrisi ini maksudnya kenapa kayak gitu? Jadi sesungguhnya kebutuhan energi kita itu 70% adalah untuk kegiatan basal yang kita nggak gerakan, yang kita nggak sadar gitu, kayak jantung bergerak, hati bergerak, ginjal bekerja gitu ya. Itu dia akan memakai energi 70% dari yang kita butuhkan. Misalnya kalau ahli gizi menghitung-hitung kebutuhan seseorang misalnya sehari 1.500, maka 70% itu dipakai oleh organ dalam kita itu. Yang sisanya baru kita pakai ketika kita bergerak itu tadi. Nah, organ basal kita ini unik. Uniknya apa? Kalau dia kemudian tidak diberikan energi dalam waktu yang panjang, dia akan memperlambat diri. Sebenarnya itu respon positif. Dia menghemat penggunaan energi. Sehingga selanjutnya dia tahu kalau pagi ini nggak ada makanan, besok nggak ada makanan, dia hemat pembakaran energi. Itu kita sebut sebagai terjadinya peristiwa penurunan basal metabolisme. Terjadinya peristiwa penurunan kemampuan tubuh membakar energi untuk kegiatan-kegiatan basal kita. Nah, kalau seseorang sudah masuk pada situasi ini, maka suatu ketika dia akan merasa, saya makan dikit aja jadi lemak. Karena apa? Ya karena itu jawabannya tadi, bahwa tubuhnya tidak lagi menggunakan energi dengan maksimal. Sehingga walaupun dia cuma makan 400 kalori, tetap aja tubuhnya nggak akan membakar lemak karena tubuhnya telah melakukan proses penghematan. Makanya saya selalu mengatakan tidak benar kalau kita melewatkan waktu makan. Jadi nggak boleh melewatkan waktu makan pagi, kecuali dalam situasi lagi intermittent fasting yang benar gitu kan, atau kita lagi puasa yang benar, itu dibolehkan. Nggak boleh juga melewatkan waktu makan malam. Tapi yang benar adalah kita tetap makan, tapi komposisinya apa dulu. Nah, yang menarik nih Mas Denis, zat gizi penghasil energi itu ada 3. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, untuk mengolah dia tubuh kita juga mengeluarkan energi. Nah, tahukah bahwa
energi yang terbesar digunakan oleh tubuh ketika 3 zat ini masuk adalah ketika protein masuk. Makanya kalau kita bukan makan karbo ya? Bukan karbo. Jadi makanya kalau orang makan karbo itu cenderung tubuhnya melambat proses pembakaran energi untuk organ dalamnya, ya. Nah, protein itu paling tinggi. Makanya menguntungkan sekali kalau kita justru mengandalkan protein untuk makanan utama kita itu, gitu ya. Jadi jangan sampai dianggap sarapan pagi hanya buah itu sehat, salah. Makan malam hanya buah itu sehat, salah, gitu ya. Justru protein yang kita utamakan, kemudian buah tadi sebagai antioksidannya. Jadi tidak perlu dosisnya besar, supaya tubuh kita selalu punya kemampuan menggunakan energi. Dan waktu saat dia memecah protein pun dia akan memakai energi lebih banyak. Jadi menguntungkan untuk kontrol berat badan kita. Jadi memang ternyata banyak juga pasiennya Ibu Rita yang dia cuma makan 1 kali terus komplain Iya, saking komplainnya itu kadang-kadang lucu juga. Dia sampai curhatnya ke saya itu, Bu Rita, saya ngirup oksigen aja jadi lemak, saya minum air putih aja jadi lemak gitu. Saya lihat orang makan doang saya yang gemuk gitu ya. Yang makan orang lain saya yang gemuk gitu. Saking udah putus asanya gitu ya. Nah, tapi setelah kita jelaskan baru dia ya ampun, jadi kesalahannya di saya. Saya pikir selama ini dengan makan 1 kali malah saya lebih cepat turun berat badannya, ternyata gitu tidak. Ya, Nah, disitulah meal replacement itu dibutuhkan. Yang saya katakan, kita jam 12 masih kerjaan, nggak boleh melewatkan waktu makan. Nggak boleh berarti? Nggak boleh, kita harus makan. Walaupun kecuali kita makanan nanti siang gitu, iya, jam 3 gitu nggak Nah, boleh. akhirnya jam kita berubah kan. Kalau kita mundurkan 2 jam, berarti hari ini metabolisme kita di jam 3 kan, bekerjanya. Semua aktivitas kita direkam oleh sel-sel kita. Sel-sel kita ini hidup kan, sel-sel hidup. Jadi dia tahu kapan akan diberikan makan, kapan tidak, enzimnya sudah siap atau tidak siap gitu kan. Nah, kalau kita mempunyai pola makan yang sekehendak kita gitu ya, jam 12 lagi nggak bisa, kita makan jam 3. Besoknya jam 12 bisa, kita makan jam 12. Itu sangat tidak baik untuk reaksi kimia tubuh kita. Itu bisa mempengaruhi diet juga? Mempengaruhi proses pembakaran lemak. Gitu. Iya, betul. Mempengaruhi, bahkan banyak orang yang justru mengatakan, saya makannya tuh sama Bu Rita, sama-sama 1000 kalori hari ini, besok 1000 kalori juga. Tapi hari ini saya menjadi nggak segar gitu. Ternyata jam makannya bergeser. Tidak sama dengan yang saya benar-benar tahu sih ternyata. Jadi jam dinding itu jam makan, jam perut kita. Jadi itu harus setara. Jam dinding itu kan ada atas, bawah, kanan, kiri. Nah, itu sebenarnya jam-jam kita mengisi makanan itu. Maka saya katakan metabolik yang baik itu berpedoman pada jam perut dan jam dinding gitu. Jadi walaupun maksudnya, gue tetap makan malam atau tetap makan siang, cuman telat aja gitu, jangan. Iya, nggak boleh. Jam perut kita itu coba lihat, jam 12 pasti perut kita terasa memberikan sinyal akan makan kan. Lalu kita tunda ke jam 3. Padahal jam perut kita dengan jam dinding tuh di jam 12, bukan di jam 3. Nah, itu melanggar jam perut. Nah, akibatnya sistem metabolik kita nggak positif. Nah, sekarang seluruh penyakit hari ini itu berkorelasi dengan metabolik yang kacau. Nah, salah satu yang mengacaukan metabolik adalah jam makan, jenis makanan tuh mengacaukan metabolik kalau tidak tepat memilihnya. Makanya dari situ juga Bu Rita menggunakan meal replacement untuk mereka yang jam makannya juga nggak teratur. Betul. Gitu ya. Jadi memang meal replacement tertentu itu sangat membantu untuk berat badan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang dalam kondisi hanya memelihara berat badan. Jadi nggak semata-mata untuk orang yang ingin langsing juga, karena itu membantu buat metaboliknya selalu bekerja positif gitu ya. Kayak tadi Ibu Rita bilang jam makan segala macam. Iya. Nah, tadi kita ngomong meal replacement terus Bu. Kira-kira tadi kan saya juga udah sebutin di tempat saya, di punya saya tuh kayak gimana. Yang bagus tuh apa aja sih Bu yang harus ada di meal replacement? Iya. Nah, untuk menilai meal replacement yang baik untuk diet penurunan berat badan, yang pertama kali dicek adalah jumlah kalori. Kalorinya harus rendah, tidak boleh lebih dari 200 kilokalori. Ya, karena kalorinya kalau lebih dari 200, tubuh kita nggak punya kesempatan untuk membakar lemak. Ya, jadi harus di bawah 200. Yang kedua dicek adalah proteinnya. Protein harus tinggi. Nah, sekali makan itu pada umumnya pada kebutuhan kita yang 1500 kilokalori, itu 10-15%-nya kan bentuknya adalah protein. Maka kebutuhan kita satu hari itu lebih kurang di antara 50-55 gram protein, bahkan bisa lebih tinggi tergantung kepada apakah kita pakai latihan atau tidak. Nah, kalau kita terjemahkan ke pembagian makan utama, itu lebih kurang kita harus dapatkan minimal 15 gram. Nah, kalau ada yang di atas itu bagus gitu ya. Kalau lebih tinggi lagi rasanya sulit teknologi menemukan itu. Tapi minimal 15 cek itu proteinnya. Jadi 15 gram protein per kali makan. Per kali makan. Untuk meal replacement. Dengan
kalori di bawah 200 kilokalori. Itu Oke. pertama yang harus kita lihat. Nah, yang kedua baru kita cek kira-kira kalori itu sumbernya dari mana gitu ya. Kalau kita cek ternyata ingredient kalori itu berasal dari gula, itu bukan pilihan yang baik. Karena gula meningkatkan respon insulin, indeks glikemia tinggi, meningkatkan respon insulin. Insulin kita kalau tertrigger, proses peradangan di tubuh tetap terjadi. Padahal orang gemuk sendiri sudah mengalami proses peradangan, ditambah lagi dengan makanan dietnya, jadi langsingnya dapat, metaboliknya nggak bagus kan kalau masih merespon insulin gitu. Jadi nggak jangka panjang? Nggak jangka panjang dan tidak bisa menyelesaikan metabolik, hanya mendapatkan langsing saja. Hidup ini kan bukan untuk langsing, tapi untuk sehat, bonus langsing kan gitu kan. Ya kan. Jadi nggak dapat yang hebatnya gitu, nggak dapat yang sempurnanya kita. Jadi buat apa berat badan kita turun, tapi proses peradangan di tubuh kita tetap terjadi, insulin tetap kita trigger gitu. Itu kan mothernya hormon ya. Jadi dia nggak boleh kita ganggu. Nah, cek gulanya. Kalau memang ingredientnya ternyata kalori itu tidak bersumber dari karbohidrat sederhana, maka itu termasuk pilihan yang bagus. Nah, sorry dok, pas bahas karbohidrat sederhana nih, saya langsung inget mumpung. Ya, gula itu karbohidrat sederhana. Oh gitu. Tulisan sugar di label-label makanan itu karbohidrat sederhana. Tulisannya laktosa itu karbohidrat sederhana. Batasnya untuk mili replacement berapa kalau misalnya gula? Serendah mungkin, tapi nggak mungkin bisa menjadi 0 karena untuk mendapatkan kalori yang di bawah 200 itu kan bersumber juga sebagian dari karbohidrat. Ya kan, yang hasil akhirnya juga akan menghasilkan tenaga kan. Nggak mungkin bisa jadi 0 ya berarti? Nggak mungkin 0, tapi pilihlah yang terendah. Jadi caranya ngebandingin gitu ya, ngebandingin misalnya ini meal replacement dia 10 gram, wah itu nggak bagus, itu gula sama kita dengan makan 1 sendok makan gula ya kan. Buset. Iya, 1 sendok makan gula kan 10 gram gitu kan. Nah, tapi ada yang 2 gram ya itu jangan bagus, 2 itu kan mendekati 0. Ya, jadi ini 2 gram. apa ya, sangat kalau 2 itu sangat bisa diabaikan lah. Jadi kita nggak anggap itu sebagai gula gitu, karena cuma 2 gram, jadi nggak mempengaruhi memberikan efek apapun gitu. Yang pertama berarti kan total kalorinya harus di bawah 200. Proteinnya minimal 15 gram. Habis itu sumbernya ya gula berarti ya. Gulanya sangat minimal. Gulanya sangat minimal gitu ya. Nah, tadi yang keempat, serat, karena dia harus memberikan rasa kenyang. Jangan kita minum meal replacement menderita setelah itu. Maksudnya menderita gimana? Jadi kita kan mau mengganti makan utama kita dengan meal replacement. Habis makan kita masih melayang-layang karena perutnya kosong gitu kan. Oh, masih lapar, masih makan lapar. gitu ya? Nah, yang memberi perut itu kenyang satu protein. Protein itu memberi rasa kenyang. Makanya proteinnya harus di atas 15 gram. Nah, ditambah lagi yang memberikan rasa kenyang itu yang membuat volume itu ada, dan di mulut pun ada rasa seratnya gitu ya. Itu kan walaupun kita minum tapi kita ngerasa kayak makan karena ada tekstur seratnya kita sedikit rasakan. Kental ya? Iya, kental harus. Nah, itu wajib. Nah, ketika masuk ke tubuh kita lalu seratnya ada dan kemudian terasa kita seperti makan, itu menimbulkan kepuasan secara emosional makan kita, emotional eating kita, sehingga tidak rendah kemungkinan kita akan mencari-cari makanan lain. Banyak orang udah pakai makan meal replacement menderita, jam 9 aja udah ngelayang-layang, bayangannya ini itu. Tetap makan akhirnya. Iya, akhirnya makan juga. Double makan berarti. Jadinya nggak tercapai kan sasarannya itu tadi. Nah, makanya serat menjadi penting, cek serat. Ya, sebenarnya serat itu berapa yang harus kita butuhkan sekali makan. Ya, kalau dari meal replacement itu minimal di atas 5 ya. Jadi 5 itu paling rendah lah. Harusnya di atas itu bisa memberikan rasa serat di mulut, bisa menambah volume. Nah, kita juga ngajarin tuh mindful eating ya. Mindful eating itu meal replacement kan seperti minuman ya. Nah, ketika minum itu diteguknya pelan-pelan, diteguk satu, dirasakan dia jalan masuk ke lambung kita, terasa dia mengisi lambung itu. Coba kalau dia nggak pakai serat, nggak terasa dia mengisi lambung. Udah kita rasa-rasa betul nggak terasa juga gitu kan? Jadi kita minum pelan-pelan aja gitu? Iya, harus pelan-pelan, nggak boleh kluk-kluk begitu, nggak boleh. Itu namanya nggak mindful eating ya. Nanti teguk lagi. Nah, berapa teguk dia? Misalnya 3-4 teguk, itu kita udah ngerasa makan. Dengan ada seratnya, dengan mindful eatingnya gitu kita dapat. Nah, rendah resiko untuk kita akan mencari makanan-makanan lain itu tadi. Itu. Nah, kemudian baru nanti nilai-nilai lain. Misalnya di sana ada antioksidan nggak? Antioksidan itu kan banyak. Ada isoflavon, ada klorofil, ada macam-macam fitokimia, itu kan antioksidan. Tapi kalau antioksidan itu tidak tertulis di informasi gizi, tapi di komposisi ya? Di komposisi ada. Biasanya kalau di ingredient itu kan bahan yang digunakan. Misalnya suatu produk itu dia menggunakan di labelnya kita baca
baca klorofil, berarti itu kan antioksidan ya. Nah di ingredient mestinya keluar dia ada bahan yang mengandung klorofil, mungkin dimasukkan ekstrak mana, mungkin dari ekstrak kan kalau klorofil itu zat tanaman ya, zat hijau tanaman. Udah berarti mungkin di ingredientnya akan ada ekstrak dari tanaman gitu. Kalau ekstrak malt itu apa ya, Bu? Kalau malt itu karbohidrat, tapi sifatnya karbohidrat yang tidak sederhana. Jadi malt itu lebih komplit dan memberikan rasa enak. Malt itu karbohidrat yang bisa memberikan rasa enak. Jadi diet itu nggak semata-mata kita defisit kalori, cita rasa tetap menjadi pertimbangan karena itu memberikan nilai kepuasan. Jadi kalau ada produk meal replacement menggunakan malt itu udah punya nilai plus di cita rasa ya, karena seluruh karbohidrat yang paling tinggi cita rasanya adalah malt itu tadi. Malt itu sensasinya beda. Malt itu memberikan rasa penuh, rasa enaknya tuh padat gitu kalau malt. Saya baca di sini ada di produk saya ini ada bubuk ekstrak malt. Nah, ternyata fungsinya seperti itu. Sama ini bubuk flaxseed oil sama klorofil. Berarti itu. Nah, kalau klorofil itu antioksidan gitu kan. Kalau flaxseed oil itu adalah kandungan utamanya itu asam lemak tidak jenuh. Nah, seperti yang saya jelaskan pertama tadi, bahwa orang gemuk pasti sudah mengalami permasalahan di persendiannya, kemudian peradangan juga. Nah, asam lemak esensial, flaxseed oil itu dia mengandung asam lemak esensial. Itu dia bisa memperbaiki masalah di persendian kita ya. Kalau klorofil berarti tadi seperti Bu Dita bilang bahwa itu antioksidan itu. Antioksidan. Tadi kita sempat bahas di edukasi awalnya bahwa kita untuk diet itu butuh high protein, defisit kalori, serat sama antioksidan. Betul. Boleh jelasin sekali lagi nggak Bu? Antioksidan tadi butuh apa aja? Saya lupa sampai. Buat apa sih gunanya antioksidan untuk diet itu? Karena di sini ada klorofil, jadi saya pengen tahu gitu. Jadi antioksidan itu tujuannya adalah mencegah sel-sel kita diserang oleh radikal bebas atau memperbaiki sel-sel yang telah terkena radikal bebas. Nah, pada orang-orang yang mengalami kelebihan lemak non esensial, pasti tubuhnya telah banyak radikal bebas. Radikal bebas ini kalau nggak kita selesaikan, nggak dibuang, maka sel-selnya itu akan rusak. Nah, kalau sel-sel yang rusak itu berpengaruh pada proses penurunan berat badan, kesulitan membakar lemak gitu ya, dan kemudian kesehatan metaboliknya juga tidak baik gitu kalau sel-selnya masih rusak. Nah, kenapa antioksidan kita hadirkan pada diet penurunan berat badan? Untuk memperbaiki sel-sel yang telah mengalami serangan radikal bebas ketika dia gemuk tadi dan mencegah radikal bebas barunya. Jadi selnya meremaja. Jadi maksud saya langsing tidak sekedar langsing, tapi umur sel kita pun jadi lebih muda. Kita tuh kan punya dua umur Mas Denis, kan ada umur kronologis sesuai tahun lahir. Kayak saya sesuai tahun lahir 50 tahun. Tapi kalau umur sel saya kayak Mas Denis, umur selnya kayak mamahnya belum tentu sesuai umur 54 tahun. Coba cek, jangan-jangan 35 tahun umur selnya ya kan? Nah, itu kebalik ya, 53 ya, 54. Nah, bisa jadi loh. Itu kalau kelihatan seperti itu kayaknya biasanya awet-awet muda gitu ya. Iya. Nah, jadi artinya kalau ke klinik saya itu kita mempertimbangkan sampai hal ke segitu gitu. Jadi nggak semata-mata langsing, tapi bagaimana selnya meremaja gitu ya. Bagaimana umur selnya jadi muda. Karena kan kita inginnya dengan metabolik yang baik itu hidupnya lebih berkualitas. Tapi kita memiliki tubuh yang ideal gitu. Nah, kebanyakan orang kan diet yang beredar itu hanya fokus pada berat badan ideal, tapi lupa dengan metabolik ini. Jadi itu kegunaan antioksidan pada meal replacement atau pada makanan kita gitu ya? Iya, nah itu harus ada ya. Karena kita kan kalau meal replacement nggak ambil makanan lain. Jadi mestinya antioksidannya udah tergabung di dalam meal replacement. Nah, sama satu lagi nih, saya baca juga di sini ada menarik sih, sodium. Makanan-makanan yang dikemas yang kita sering beli di supermarket itu kan sodiumnya sebanyak yang tinggi sekali. Nah, di sini saya lihat di sini 50 mg. Iya, betul. Itu efek sodium itu 50 mg kan sangat-sangat rendah. Iya, sangat rendah itu. Nah, ini menarik memang karena memang sodium itu kan nama lainnya natrium itu Mas Denis. Kalau masyarakat kita kenalnya natrium. Natrium ini adalah merupakan mineral yang punya peran dalam tubuh kita untuk keseimbangan asam basa, untuk keseimbangan cairan. Jadi punya peran positif karena dia kan adalah zat gizi. Tetapi dia ternyata punya batasan masuk ke tubuh kita. Kalau himbauan untuk tercegah dari penyakit tidak menular seperti hipertensi dan lain-lain itu harusnya di bawah 2000 mg natrium. Tapi kebanyakan ketika itu diolah makanan itu menjadi produk olahan pada kesulitan untuk menurunkan natrium itu. Sehingga sering kita dengar informasi bahwa ketika orang-orang memutuskan mengkonsumsi produk olahan gitu ya, itu dia akan mendapatkan natrium berlebih. Makanya saya selalu mengatakan kalau memilih meal replacement itu salah satu yang diperhatikan.
Jangan sampai kebablasan, dapatnya justru yang natriumnya tinggi. Karena kalau pada orang penurunan berat badan natriumnya tinggi, maka sangat mungkin airnya masih tertahan dalam tubuhnya. Nanti kalau airnya tertahan dalam tubuhnya, proses penurunan berat badannya nggak maksimal gitu. Karena harusnya ketika kita membakar lemak, air yang terikat di dalam lemak kita, glikogen kita itu juga harusnya dibuang. Nah, jadi sempurna. Kalau masih tinggi natriumnya, tertahan dia di dalam tubuh kita. Nah, seperti contoh kalau misalnya kita sering makan mie instan atau makan mie ayam deh yang dibuat micin yang biasa tinggi, kan kita sempat haus tuh. Iya benar. Itu berpengaruh kan, berarti kita sodium tinggi itu. Iya benar, karena air kita tertahan kan, jadi tidak bisa merehidrasi tubuh, ya kan. Jadi kalau natrium itu tinggi, air kita tertahan di dalam dan dia tidak merehidrasi tubuh. Nah, orang-orang yang kekurangan cairan di dalam sel-selnya, ekstraseluler, intraseluler, itu juga pembakaran lemak menjadi terhambat. Bener nggak sih Bu sama ini sih? Saya sering dengar juga bahwa kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, biasa kita makan yang nggak jelas tuh sodium pokoknya tinggi banget. Lebih cepat bloated. Oh iya betul. Bener ya, betul. Muka bloated kayak botol kayak gembung atau bengkak-bengkak gitu, itu bener ya? Iya, karena kan air tertahan di dalam ya kalau dosisnya tinggi gitu. Tapi pada banyak orang sinyal itu kadang-kadang nggak dikenali karena sudah saking biasanya konsumsi natrium berlebih. Nanti dia akan tahu manifestasi klinisnya ketika tiba-tiba dia tekanan darah sudah nggak terkendali gitu ya. Kemudian sudah mulai edema di mana-mana. Edema itu pembekakan cairan di wajah, di kaki, itu namanya edema. Oke, paling terakhir untuk ngerangkum semua nih Bu. Kita udah ngomong panjang lebar, udah belajar banyak banget sama Bu Rita. Boleh dirangkum sedikit tentang pasien Ibu kan, tentang orang yang paling banyak menurunkan berat badan atau diet ya Bu ya. Biasa masalah mereka tuh apa aja, dan yang paling penting untuk yang perlu diperhatikan untuk orang yang menurunkan berat badan itu apa aja? Iya, baik. Nah, untuk teman-teman yang sedang menurunkan berat badan, untuk pasien saya, untuk klien saya, untuk sahabat saya gitu, saya selalu mengatakan bahwa syarat makanan yang harus dimakan sehari-hari untuk bisa mendapatkan berat badan turun tapi metabolisme tetap baik, itu adalah defisit kalori, kemudian protein lebih tinggi, kemudian seratnya juga tinggi, kemudian lemak totalnya rendah, tapi kemudian mengandung lemak tidak jenuh, kemudian mengandung antioksidan dan mengandung serat. Itu menjadi penting di dalam makanan sehari-hari. Ketika tidak mampu menyiapkan makanan sehari-hari dengan syarat itu tadi, maka carilah meal replacement. Itu suatu cara yang paling simple yang kita lakukan tapi memperoleh banyak keuntungan. Karena meal replacement itu banyak yang tersedia yang sudah mempertimbangkan nilai bioavailability, penyerapan zat gizi dan sebagainya. Tapi untuk menjadi konsumen yang cerdas, kita harus pelajari pertama adalah ingredientnya dan komposisinya. Ini harus barengan kita pelajari. Apa yang akan kita cek pada komposisinya? Pertama, ceklah total kalorinya. Tidak boleh berada di atas 200 kilokalori. Kalau di atas itu berarti kita nggak defisit kalori dong. Dan yang kedua, lihat kalori itu bersumber dari mana. Nah, paling baik bersumber adalah dari karbohidrat yang kompleks. Seperti misalnya karbohidrat yang sederhana tapi yang indeks glikemiknya rendah ya. Seperti misalnya dari malt kita lihat, bukan dari sukrosa. Kalau sukrosa itu sederhana dan indeks glikemiknya tinggi. Jadi itu bukan pilihan yang baik. Nah, itu dicek. Nah, kalau ternyata berasal dari sumber karbohidrat seperti itu, berarti energi yang di bawah 200 itu adalah energi yang baik kan gitu. Nah, kemudian cek proteinnya, harus di atas 15 gram. Pastikan tuh protein bersumber dari mana dulu, dilihat di ingredientnya. Carilah ingredient yang menjelaskan ke kita bahwa sumbernya adalah dari protein yang nilai bioavailability-nya tinggi. Seperti misalnya kalau dia tulis isolat, itu berarti sudah menggambarkan bahwa nilai penyerapannya lebih tinggi. Nah, itu dicek. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus cek juga adalah kandungan lemak totalnya. Cari yang terendah dan ada lemak tidak jenuhnya. Kalau memang tertulis di situ lemak tidak jenuh, cari ingredientnya. Apakah lemak tidak jenuhnya bersumber dari bahan yang baik, misalnya dari wijen atau dari flaxseed oil gitu ya. Nah, itu kan merupakan sumber yang baik, atau chia seed itu juga asam lemak tidak jenuh yang baik. Nah, selanjutnya cek seratnya. Seratnya harus tinggi, di atas 5 gram sekali konsumsi tadi. Nah, kemudian baru tambahan zat-zat baik lainnya. Zat baiknya apa? Harus mengandung antioksidan gitu ya, dari berbagai bahan fitokimia gitu kan, banyak jenis-jenisnya. Dan kemudian bahan lain yang nggak boleh tinggi adalah zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh kita yang mengganggu keberhasilan berat badan. Salah satunya natrium. Jadi natrium mesti dicek, nama lainnya sodium. Itu harus rendah dalam satu produk penurunan berat badan. Sama gula ya Bu? Ya, dan satu lagi adalah gula. Ya, jadi gula atau karbohidrat sederhana tidak boleh tinggi karena dia akan mengganggu proses penurunan berat badan dan dia memberikan energi yang sangat tinggi dan merangsang insulin kita juga tinggi. Jadi cek gula yang paling terendah.
untuk diperoleh. Oke, dan teknologi yang membentuk meal replacement itu sangat dibutuhkan sekarang ya, Bu? Sangat dibutuhkan sekarang. Untuk mereka yang mungkin harus ikutin jam makan juga kan tadi kan? Iya, jadi meal replacement itu sangat kita perlukan, terutama pada orang-orang yang memang tidak mampu menyiapkan makanan sesuai dengan syarat diet itu tadi. Yang kedua sangat dibutuhkan juga untuk kita-kita yang mempunyai waktu makan itu pendek karena pekerjaan yang sangat deadline gitu ya. Nah, itu dibutuhkan. Dan yang ketiga, kita akan sangat butuhkan ketika kita ingin mendapatkan zat yang punya nilai bioavailability lebih tinggi. Nah, gitu. Selain meal replacement itu dibutuhkan, kita juga butuh selain berhasil di atas kertas, kita juga butuh actionnya. Apa sih tadi kata-kata keren gue masa ulang? Ya, mampu laksana. Oh ya, mampu laksana. Jadi selain Nah, salah satu keberhasilan juga seorang klien datang ke nutrisionis adalah atau ke ahli gizi itu adalah ketika ahli gizi atau nutrisionis itu bisa memberikan panduan yang siap laksana, bukan hanya cantik di hitungan kertas tetapi tidak bisa dilaksanakan, tidak akan memberikan hasil apa-apa, tetapi cantik di kertas dan itu mampu laksana. Nah, itulah diet yang baik yang akan bisa memberikan hasil yang ingin dicapai. Dan tips lainnya untuk berhasil menjalankan diet jangka panjang itu juga dengan mempertimbangkan cita rasa. Jadi kalaupun kita memilih meal replacement ataupun mengutak-atik makanan sehari-hari, cita rasa menjadi penting. Ketika kemudian seluruh makanan harian kita rebus, kita kukus dan tidak memberikan cita rasa yang baik, maka itu juga akan menghambat proses diet jangka panjang. Itu hanya berlangsung sebentar. Begitu juga untuk produk meal replacement. Kalau kita mengkonsumsinya lalu tidak merasakan cita rasa sama sekali, pasti kita akan merasa tidak ingin untuk mengkonsumsinya keesokan hari lagi atau menjadi beban bagi kita. Jadi kita sudah diwajibkan mengkonsumsi meal replacement tapi rasanya tidak bisa kita terima, maka ketika kita akan konsumsi menjadi beban. Jadi ada stres tersendiri di situ dan itu pasti mengganggu metabolik juga. Maka carilah yang memang kaya rasa. Kaya rasa itu apa? Yang tesnya itu di mulut kita itu sudah terasa nyaman, ada teksturnya, ada terasa seratnya, ada malnya. Mal itu tuh nilai karbo yang paling baik sebenarnya untuk cita rasa ya. Dan kemudian terasa di tenggorokan, terasa ada volume di lambung. Nah, itu boleh. Jadi ketika kita menentukan pilihan, nggak ada salahnya juga untuk mencicipi terlebih dahulu sebelum kita memutuskan. Gitu. Sama intinya yang seratnya tinggi juga biar dia nggak cepet habis meal replacement makan lagi kan, biar nggak double gitu, jangan sengsara gitu ya. Ya, dan selanjutnya serat tinggi menjadi hal penting karena serat tinggilah yang membuat seseorang itu bisa merasa kenyang. Jadi yang memberikan rasa kenyang itu protein dan serat. Maka itu dicek untuk bisa memastikan dia bisa memberikan rasa kenyang. Karena kalau kita tidak kenyang dengan meal replacement, maka kita akan mempunyai keinginan makan yang tidak baik setelahnya. Sama aja bohong jadinya. Iya. Oke, Bu Rita, thank you so much. Udah belajar banyak banget sama Bu Rita. Ya. Berarti yang intinya hari ini saya juga udah bisa pelajarin dan konsul sama Bu Rita tentang produk saya ini. Oke. Sampai ketemu di lain. Ya, siap. Terima kasih Mas Denis. Wah, ini kerennya. Kita di sini tes kebugaran. Atlet yang pengen tes kebugaran, masyarakat yang pengen tes kebugaran tuh di sini. Nah, kita banyak menangani atlet basket, sehingga kita pasang ring di sini karena nanti tes kebugarannya melempar bola basket juga. Nah, kemudian yang ingin program olahraga untuk pelangsingan, program olahraga untuk kebugaran yang lain, nah ini alat-alatnya lengkap. Nanti yang melakukannya trainer sama fisioterapi. Jadi tim dari trainer dan fisioterapi akan memberikan bentuk latihan yang benar. Jadi semuanya sudah tersertifikasi ya di sini, makanya kita sediakan banyak alat-alat latihan. Di atas apa, Bu? Nah, kalau di atas ini tempat ada kegiatan, ada terapi, misalnya terapi buat kebugaran menggunakan infus. Nah, itu dilakukan di atas dan juga tempat ganti pakaian ada di atas gitu. Nah, ini ya? Ruangannya lengkap sekali. Ini kalau asuhan gizi dengan psikologi kita di kanan ini. Oh, ini gizi. Berarti Bu Rita sini? Iya, saya di sini dengan psikolog kita beda hari. Karena ada penanganan psikologi juga. Nah, ini penanganan untuk fisioterapi yang cedera-cedera di sana ditangani. Ini ruang fisioterapi juga. Berarti banyak banget atlet ya Bu ya datang sini? Banyak sekali. Ini ruangan fisioterapi juga, ini fisioterapi juga. Gantinya makan, Flimilin aja.